untuk kesempatan pagi hari ini. Ya, kesempatan pagi hari ini kita boleh sama-sama beribadah di tempat ini, bersekutu. Selalu saya mengatakan begini Bapak Ibu, di setiap menyampaikan firman bahwa di antara sekian banyak orang, Bapak Ibu adalah orang-orang yang sangat beruntung dan orang-orang yang sangat bersyukur, sebab di antara sekian banyak orang, Bapak Ibu dipanggil, dipilih menjadi anak-anak Tuhan. Itulah anugerah Tuhan yang terbesar. Tetapi problemnya adalah dalam perjalanan hidup kekristenan kita Bapak Ibu, ada banyak hal yang harus kita hadapi, karena kita masih di dunia, betul ya? Itu ada banyak persepsi dalam hidup kita Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi situasi, ya, situasi satu dengan yang lainnya tidak sama. Ya, problem hidup dalam hidup kita tidak sama Bapak Ibu. Ya, pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca di dalam, ini sudah tidak asing lagi cerita ini Bapak Ibu. Kejadian pasal yang ke-28. Kejadian pasal yang ke-28 ayat yang ke-10. Kita akan membaca sampai ayat yang ke-18 saja. Sudah ya? Sudah ketemu Bapak Ibu? Kita baca bergantian, saya ayat yang genap, Bapak Ibu ayat yang ganjil. Perikopnya apa di situ? Bunyinya mimpi Yakub di Betel. Nah, ini cerita ini sudah sering kita bahkan didramakan di sekolah-sekolah minggu, tetapi mari kita merenungkan kembali. Ada banyak hal kebenaran yang bisa menjadi prinsip hidup, perjalanan hidup kekristenan kita. Ayat yang genap, demikian bunyi firman Tuhan. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang di ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Keesokan harinya, keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Amin Bapak Ibu. Ya, berbahagialah kita yang sudah membaca, merenungkan, memahami prinsip kebenaran firman Tuhan, dan menjadi dasar untuk kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya mengawali dengan cerita. Di Indonesia ini ada banyak suku Bapak Ibu. Ada banyak suku yang di dalamnya suku itu orang-orang banyak yang tidak memakai alas kaki Bapak Ibu. Banyak sekali, terlebih di Papua. Saya mau mengambil satu suku yang dia sehari-harinya tidak pernah memakai sepatu Bapak Ibu atau sandal. Itu kira-kira 10 tahun yang lalu, yaitu suku Baduy. Tahu ya Bapak Ibu?
Kenapa saya ambil ini? Karena suku Baduy ini letaknya di Pulau Jawa dan dia dekat dengan kota, Bapak Ibu. Jaraknya paling sekitar 30 atau 40 kilo dari Tangerang. Padahal Tangerang itu pusat pabrik sepatu, Nike apa segala macam itu di Tangerang, Bapak Ibu ya. Jadi betapa ironisnya 30-40 kilo di situ didirikan pabrik sepatu, tetapi di sebelahnya 30-40 kilo dari jarak itu banyak orang yang dihuni sekitar berapa 3.000 sekian, Bapak Ibu. Itu suku Baduy banyak yang tidak pakai sepatu. Maka muncullah ide, Bapak Ibu, dari pabrik sepatu ini di Tangerang ini. Wah, bagaimana kalau kita buka cabang di situ? Bagaimana kalau kita buka cabang toko sepatu di Baduy? Menarik nih. Maka manajernya mengutus 2 marketing, Bapak Ibu. Marketing pertama datang ke suku Baduy. Dia survei, memang betul dilihatnya banyak orang-orang yang tidak pakai sepatu, Bapak Ibu. Nah, begitu setelah survei lalu kembali kepada manajernya, kepada bosnya. Dia laporan, Bapak Ibu, bos, waduh, nggak usah buka cabang di sini, bos. Loh, kenapa? Karena di sana banyak orang yang tidak pakai sepatu. Itu marketing pertama, Bapak Ibu. Oh, lalu keesokan harinya, Bapak Ibu, bosnya ini mengirim marketing yang kedua. Marketing kedua berangkatlah ke suku Baduy. Setelah di sana, Bapak Ibu, marketing yang kedua ini ya seperti biasa mensurvei, lalu laporannya sama, Bapak Ibu. Tetapi menariknya persepsinya berbeda. Laporannya sama, bos, di sana banyak orang yang banyak sekali yang tidak pakai sepatu. Maka kesempatan yang bagus untuk kita buka cabang di situ. Saudara tahu, persoalannya sama, objeknya sama ya. Tetapi 2 persepsi yang berbeda ketika memandang objek yang sama. Marketing pertama itu memandangnya, waduh, jangan bos, nggak ada peluang karena sebagian besar tidak pakai sepatu. Tetapi justru marketing yang kedua, Bapak Ibu, itu menjadi kesempatan kita buka di sana, bos, karena banyak orang yang tidak pakai sepatu. Lalu pelajaran apa, Bapak Ibu, dari cerita di atas ini, cerita yang saya sampaikan ini, Bapak Ibu? Intinya jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan, ya. Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan mengenai sebuah situasi. Sebab apa? Persepsi dan perspektif kita di dalam melihat sesuatu itu, Bapak Ibu, yang melihat keadaan itu bisa keliru. Artinya apa? Kita sering salah lihat terhadap apa? Praduga, waduh, ini kalau saya punya masalah ini, Tuhan ini rasa-rasanya tidak bekerja ini. Atau justru persepsi sebaliknya, loh, justru melalui masalah ini justru Tuhan bekerja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, maka jangan terlalu cepat kita sebagai anak-anak Tuhan terlalu cepat berasumsi atau memiliki persepsi yang mengikuti kehendak diri kita, Bapak Ibu. Saya ini kebetulan melayani Tuhan sepenuh waktu ini sudah 20 sekian tahun. Sudah dari 2001, Bapak Ibu, 21 tahun. Maka saya kalau menjadi orang Kristen ya sudah 49 tahun. Saya dari lahir sudah Kristen, Bapak Ibu. Melayani sepenuh waktu sudah 21 tahun, ya. Saya sering melihat, Bapak Ibu, apalagi saya melayani di desa. Melayani di desa banyak sekali yang namanya problem hidup jemaat Tuhan, ya, sering kali melihat dan mendengar, bahkan mengalami sendiri. Ada orang yang mengaku kecewa, Bapak Ibu, bahkan marah kepada Tuhan sehubungan apa? Dengan problem hidup yang dialami. Hambatan, kesusahan, kebangkrutan, apalagi masalah keluarga. Ya, masalah keluarga, sakit parah, terutama kematian anggota keluarga yang dikasihi, Bapak Ibu. Apalagi ini kita sudah melewati 2 tahun pandemi, Bapak Ibu, ya. Sudah 21 tahun tentunya saya mendengar dan melihat sesuatu yang masuk di telinga saya seperti itu. Persepsi yang berbeda-beda. Bahkan ada jemaat Tuhan yang kadang-kadang, mohon maaf saya sampaikan,
matinya tidak enak Bapak Ibu, matinya kurang enak. Itu juga persepsinya beda-beda. Misalnya kayak kecelakaan, mati mendadak, usia muda, bahkan apapun itu Bapak Ibu. Sampai mengganggu perjalanan hidup imannya Bapak Ibu. Merasa kecewa, Tuhan kenapa seperti ini? Mengapa bisa seperti ini? Jawabnya apa Bapak Ibu? Karena mereka terlalu cepat mengambil kesimpulan ketika melihat situasi yang mandek. Terlalu cepat berasumsi seolah-olah tidak ada jalan keluar Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mestinya begini Bapak Ibu. Kalau betul Tuhan itu ada dan hadir, mestinya dia langsung bertindak. Nah, kadang-kadang orang Kristen kan begitu Bapak Ibu. Saya percaya Tuhan itu ada. Tetapi kalau Tuhan itu ada dan hadir di tempat ini, maka dia harusnya bertindak dalam hidup saya. Ketika saya mengalami problem, betul ya. Kadang-kadang sama seperti tadi pujian, pujian ini baru pertama kali saya dengar Bapak Ibu. Waktu Tuhan, ya. Kadang-kadang kita berdoa harus dijawab hari ini juga, betul ya. Kalau Bapak Ibu membaca Alkitab, justru Tuhan Yesus ketika berdoa di Getsemani pun dijawab enggak kira-kira? Ayo, doa Tuhan Yesus minta apa? Kalau bisa lakukanlah cawan ini, betul ya. Tuhan Yesus kira-kira dia nggak usah berdoa ketika bisa nggak dia memerintahkan malaikat untuk mengusir itu? Bisa enggak? Ya, bisa nggak Tuhan Yesus turun dari salib kira-kira? Bisa enggak? Mau pakai cara apa Bapak Ibu? Mau salto, mau apa juga bisa, betul ya. Tetapi bukan itu. Persepsi kita itu kadang-kadang ketika Tuhan hadir, maka Tuhan harus cepat bertindak. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mestinya Tuhan segera turun tangan. Lah ini Bapak Ibu, persepsi yang seperti ini Bapak Ibu, yang harus menjadi perhatian kita ketika kita mengiring Tuhan berpuluh-puluh tahun. Saya sudah 21 tahun melayani Tuhan. Ya, seringkali menjumpai orang Kristen yang seperti ini. Mari kita kembali ke teks yang kita lihat Bapak Ibu. Ya, coba kita simak peristiwa yang terjadi di Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai 18. Dengan persepsi apa Bapak Ibu? Kita memandang situasi yang dihadapi oleh satu tokoh yang bernama siapa? Yakub. Ya. Kalau kita melihat dengan teliti Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, termasuk bagian sebelumnya dan sesudahnya, kita akan tahu Bapak Ibu bahwa tokoh ini itu menghadapi problem yang sangat besar sekali. Kalau kita membaca ayat pasal-pasal sebelumnya, Yakub menghadapi situasi problem kegalauan hati yang sangat besar sekali. Problemnya apa Bapak Ibu? Persoalannya apa? Ia sedang kabur dari rumah orang tuanya di Berseba, ya, menurut ayat yang ke-10. Di Berseba menuju kediaman familinya di Haran. Berseba ke Haran itu kira-kira jaraknya 800 kilo Bapak Ibu. 800 kilo itu adalah Surabaya Jakarta, betul ya? 800 kilo itu jaraknya kira-kira Surabaya Jakarta. Haran itu letaknya di negara Turki Bapak Ibu. Ya sekarang jarak tersebut hampir sama ya Surabaya Jakarta lah 800 kilo. Kenapa kabur? Kenapa Yakub ini lari? Kenapa kabur Bapak Ibu? Karena ia sedang diburu Esau. Kalau Bapak Ibu baca di pasal sebelumnya, ia sedang diburu Esau, saudaranya sendiri, yang sedang marah besar dan akan mengancam dan akan membunuhnya. Kenapa Esau itu murka? Kenapa Esau ini marah sekali Bapak Ibu? Lantaran paling sedikit Bapak Ibu, 2 kali adiknya menipu dia. Ya, yang pertama, Yakub merebut hak kesulungannya dengan cara yang licik Bapak Ibu. Ya, jadi rupa-rupanya Esau itu kakaknya ditipu sehingga marah besar. Lalu yang kedua Bapak Ibu, yang kedua ini Yakub ini menipu bapaknya sendiri Bapak Ibu. Yaitu siapa? Bapaknya Yakub siapa? Ishak, ya. Ishak, sehingga apa? Ishak ini terlanjur istilahnya mendownload berkat yang sebenarnya dipersiapkan dan untuk menjadi haknya Esau, maka didownload oleh Yakub Bapak Ibu. Ya, 2 menipu Esau dan menipu bapaknya. Maka karuan saja Bapak Ibu Saudara, Esau marah besar, marah
bahkan mau membunuhnya. Esau merasa dikerjai, Bapak Ibu. Esau merasa ditipu sebagai kakaknya. Ya, begitu kira-kira. Sakitnya tuh di sini katanya. Waduh, kurang ajar ini, bahasa Surabaya, bahasa CTV-nya begitu, Bapak Ibu ya. Ya, maka larilah Yakub, Bapak Ibu. Lari dengan jarak 800 kilo Surabaya Jakarta. Yakub merasa galau di dalam pelarian itu, Bapak Ibu. Tetapi sampai di ayat yang ke-19 itu di kota mana, Bapak Ibu? Sebelum dahulu nama kota itu siapa? Luz. Jadi sebelum sampai ke Haran, Yakub ini sampai di kota yang bernama Luz, Bapak Ibu. Luz itu kira-kira jaraknya 100 kilo. Kira-kira mau lari ke Jakarta sampai di Tuban, ya 100 kilo Bapak Ibu. Sampai di Tuban, jauh dari sana, mengalami problem hati yang begitu besar, ya, kegalauan yang begitu besar, situasinya yang begitu pahit Bapak Ibu. Nah, di dalam kesepiannya, ya Bapak Ibu Saudara, maka di tengah-tengah persoalan yang besar ini, masa depannya pun tidak jelas Bapak Ibu. Maka Tuhan, perhatikan Bapak Ibu ya, melalui cerita ini, Tuhan membuka perspektif pada diri Yakub melalui peristiwa ini. Yang terjadi di dalam Kejadian pasal yang ke-28 ayat 10 dan 18 sampai 18. Tuhan membuka perspektif yang keliru orang-orang Kristen pada zaman sekarang ini Bapak Ibu. Membuka perspektif pada diri Yakub di dalam Kejadian 28 ini. Sebab apa yang terjadi malam itu Bapak Ibu merupakan titik balik, ya, titik balik perubahan yang luar biasa, membuat pribadi Yakub berbeda sama sekali Bapak Ibu. Ya, walaupun setelah peristiwa itu situasinya sama enggak kira-kira? Situasinya tetap sama. Kesusahan Yakub tetap sama enggak? Tetap sama Bapak Ibu. Namun yang berbeda adalah sesudah peristiwa Bapak Ibu, persepsi yang jelas yaitu apa? Ia mampu melihat segala persoalan dan hambatan bukan untuk dihindari, melainkan untuk apa? Dihadapi sebagai sebuah kesempatan untuk maju bertumbuh bersama dengan Tuhan. Kira-kira persepsi ini marketing yang pertama atau marketing yang kedua Bapak Ibu? Marketing yang kedua, betul ya. Jadi intinya kehadiran Tuhan dinyatakan di tengah-tengah persoalan Yakub, mampu merubah persepsi. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita ini menjadi Yakub, sewaktu tiba di kota Luz, ya, jaraknya kira-kira 100 kilo, kira-kira di Tuban lah ya. Ia tidak berani masuk ke kota itu Bapak Ibu. Ya, demi apa? Demi keamanan dirinya Bapak Ibu. Hal ini disebabkan karena dia takut dijahati oleh orang-orang Kanaan, penghuni kota itu Bapak Ibu. Lalu ia memilih bermalam di udara terbuka. Memilih bermalam di mana? Memilih bermalam di ya lapangan begitu, semak-semak seperti itu Bapak Ibu. Ya. Lalu karena kecapean, Yakub tidur dengan beralaskan apa Bapak Ibu? Beralaskan batu. Ya ini ada sebuah lagu beralaskan batu, ya ini Yakub ini. Batu sebagai bantalnya Bapak Ibu. Ya, tentu saja bukan istilahnya apa, bukan batunya Bapak Ibu, tetapi situasinya. Ya, tiba-tiba di tengah malam ketika dia tidur dengan bantalan batu ini, perhatikan ayat yang ke-11, 17 Bapak Ibu. Ya, ini cerita ini ketika dia tidur, maka dia bermimpi Bapak Ibu. Maka dia ayat yang ke-12 dikatakan, maka bermimpilah ia di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu Bapak Ibu. Tetapi kesimpulan dari ketika Yakub tidur di tempat itu Bapak Ibu, kesimpulannya ketika dia bangun di ayat yang ke-17, perhatikan ayat 17. Ia takut, ini setelah bangun Bapak Ibu, perhatikan ya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Saya harap Bapak Ibu memahami suasana kebatinan Yakub. Loh,
Apa yang terjadi? Kok Yakub ini ngomong begitu Bapak Ibu? Ayat yang ke-17. Alangkah dahsyatnya tempat ini. Perhatikan, dia sangat galau, dia mengalami problem yang sangat besar, dia mengalami ketakutan, tetapi justru ketika dia mengalami ayat 11 sampai ayat yang ke-16, justru dia mengatakan ini. Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga Bapak Ibu. Loh, sebenarnya apa yang terjadi? Kalau kita bertanya kepada Yakub Bapak Ibu, Yakub, sebenarnya kamu ini makan apa? Kok kamu bisa mengatakan ini? Gak salah dong ngomong gitu, kan gitu. Kamu mengalami apa? Wah, jangan-jangan dia terlalu lama tidur di batu Bapak Ibu. Mungkin kebetulan ada yang salah nih, ada yang konslet nih. Kok tiba-tiba dia mengatakan, loh ini seperti gerbang surga ini. Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Mari kita mau melihat. Mungkin Yakub kalau ditanya begitu Bapak Ibu, dia akan menjawab Bapak Ibu. Malam itu saya bermimpi, saya melihat tangga itu menuju ke langit, dikatakan ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Tangga itu menuju ke langit, saya melihat malaikat-malaikat naik turun di tangga itu. Lebih daripada itu, saya melihat Tuhan dan ia bersabda, dan ia berfirman kepada saya, dan berjanji mengenai masa depan saya. Kalau misalnya Yakub ditanya itu Bapak Ibu, Yakub kamu mengalami apa? Dia akan menceritakan yang terjadi Bapak Ibu. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu, kalau Yakub melihat tangga yang turun naik, malaikat Tuhan turun naik, sebenarnya makna tangga ini apa Bapak Ibu? Apakah ini gambaran tentang doa? Oh ya, ini banyak, ini saya sering kali mendengar khotbah ini. Oh ini gambaran tentang doa. Maka ketika Yakub dalam situasi ini dia berdoa, lalu tangga, bukan Bapak Ibu. Tapi saya pernah mendengar penyampaian firman itu. Perhatikan, Yakub sama sekali tidak sedang berdoa Bapak Ibu. Yakub malah sedang mengalami situasi yang apa? Yang sangat galau Bapak Ibu. Ya. Tidak sedang berdoa, bahkan dia sedang tidur pulas Bapak Ibu. Tidak jelas Bapak Ibu apakah malam itu dia berdoa sebelum tidur atau tidur atau berdoa setelah tidur atau apa Bapak Ibu. Dan kalaupun ia berdoa Bapak Ibu dalam kesunyian malam itu, barangkali doanya bukan masalah itu Bapak Ibu. Tapi kira-kira doanya Yakub ini kira-kira doanya apa? Doanya tentunya penuh dengan keluhan, betul, Tuhan kenapa saya mengalami ini, Tuhan kira-kira tolong saya, kan gitu Bapak Ibu isi doanya, betul ya. Kira-kira kalau dia berdoa itu seperti itu, mencurahkan hatinya, mengalami kesulitan. Kenapa saya mengalami kesulitan? Tentu saja tangga itu artinya bukan doa. Lalu kira-kira artinya tangga itu apa? Dan malaikat-malaikat dan Tuhan itu artinya apa Bapak? Saya kira Bapak Ibu, artinya tangga, malaikat dan Tuhan di dalam mimpinya Yakub itu adalah tanda atau simbol bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Yakub dalam situasi apapun. Tangga dan malaikat yang turun naik itu Bapak Ibu, itu adalah gambaran bahwa Tuhan menyertai Yakub selama-lamanya dalam situasi apapun. Maka peristiwa Betel ini Bapak Ibu, peristiwa kejadian ini membuka perspektifnya Yakub. Ya, di dalam kesendirian dan di dalam kegagalannya, Tuhan ada di sana Bapak Ibu. Tuhan ada di sana. Bahkan banyak penafsir yang begitu saya kagumi Bapak Ibu, mengatakan bahwa tangga itu adalah ada kaitannya dengan Yesus Kristus sebagai pengantara, dan bahkan tangga itu sudah digenapi melalui Kristus, menyambungkan antara surga dan dunia. Kristus menjadi pengantaranya. Itu kaitannya di mana Bapak Ibu? Di Yohanes pasal 1, ya, tidak mengherankan kalau Kejadian 28 ini dijadikan referensi di Yohanes pasal 1 ayat yang ke-51, di mana Tuhan Yesus sendiri berkata begini, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Jadi tangga itu digenapi
oleh anak manusia, yaitu siapa? Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya, maka ketika Yesus Kristus disalibkan, Bapak Ibu, Ia menjembatani dan menjadi tangga antara surga dan dunia bagi kita. Kita yang adalah orang-orang ketebusannya, Yesus Kristus yang sudah menjadi korban pengganti bagi saudara dan saya yang umat ketebusannya. Maka ketika kita menafsirkan tentang tangga itu, Bapak Ibu, itu bukan doa, tetapi itu adalah bentuk kehadiran Tuhan. Bahkan John Calvin mengatakan bahwa tangga itu adalah sebagai pengantara yang sudah digenapi melalui Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bahkan Martin Luther pun menjawab begini, Bapak Ibu, menafsirkan itu, bahwa tempat di mana Yakub tertidur itu di Kejadian 28 itu ada hubungannya dengan tempat di mana Kristus disalibkan. Memang saya kadang-kadang kalau sharing dengan Pak Titi ini, kalau kita membaca Perjanjian Lama, maka potretnya itu harus Perjanjian Baru. Kalau kita melihat Perjanjian Lama, harus melihat implikasinya, harus melihat Perjanjian Baru, kan begitu. Karena Yesus tidak meniadakan Perjanjian Lama, justru Dia menggenapi Perjanjian Lama. Maka potretnya ya ini, John Calvin dan Martin Luther menafsirkan seperti itu, Bapak Ibu. Di tempat di mana Yakub tertidur itu ada hubungannya dengan tempat di mana Kristus disalibkan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bila penafsiran ini benar, Bapak Ibu, maka pernyataan Yakub sewaktu dia terbangun dari mimpinya itu sangat relevan dengan yang namanya Kristus menjadi potretnya, atau yang disebut bahasa teologinya itu kristologisnya, itu adalah alangkah dahsyatnya tempat ini, tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Ayat yang ke-17. Maka peristiwa malam itu, Bapak Ibu, Tuhan membuka perspektifnya Yakub yang sedang mengalami problem hidup. Sebenarnya problem hidup itu apa? Itu bagian bumbu-bumbu perjalanan hidup, Bapak Ibu. Orang Kristen harus memaknai bahwa problem terbesar hidup kita yang bernama DOSA itu sudah diselesaikan Kristus di kayu salib. Itu, Bapak Ibu. Ketika kita memaknai, Ibu, kita menghadapi hidup, problem hidup apapun, maka perspektif kita akan menjadi seperti marketing yang kedua tadi. Wow, seperti itu, betul ya? Jangan problemnya sama, objeknya sama, tetapi persepsi dan perspektifnya berbeda-beda. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita kembali ke teks Kejadian 28. Kalau kita perhatikan situasi malam itu, Bapak Ibu, Yakub sama sekali, perhatikan ya, Yakub sama sekali tidak sedang mencari Tuhan loh. Ya, kalau kita baca itu, Yakub tidak sedang mencari Tuhan, tidak ingin mencari pertolongan, Bapak Ibu. Justru dia kabur, dia mengalami kegalauan, Bapak Ibu. Karena apa? Kondisi kesusahan besar yang mungkin stres berat, Bapak Ibu. Tidak ada sedikit pun bahwa dia sedang mencari Tuhan atau berseru atau berdoa kepada Tuhan. Ini yang disebut anugerah. Justru Tuhan Allah lah yang melakukan inisiatif, Bapak Ibu, menyapanya dengan anugerah Tuhan. Tangga itu bukan doanya Yakub, tetapi Tuhan yang menghadirkan tangga itu. Tuhan menyediakan tangga itu agar apa? Ia bisa naik ke gerbang surga. Maka Tuhan sendiri yang menjumpai Yakub di dalam situasi kesendiriannya. Inisiatif Tuhan, Bapak Ibu. Ini bisa dikatakan inilah sebenarnya, Bapak Ibu, Injil, yaitu cara Tuhan yang secara ajaib dan tidak disangka-sangka menghampiri manusia. Tuhan ketika memberikan tangga itu, Tuhan tidak hanya diam, Bapak Ibu. Dia tetap berfirman, Dia menyampaikan. Injil itu juga begitu, Bapak Ibu. Hari ini firman Tuhan setiap minggu kita dengar. Itulah cara Tuhan di dalam menghampiri saudara dan saya. Maka firman Tuhan itu mari kita jadikan kehadiran Tuhan di dalam anugerahnya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Yakub terkejut bukan main ketika Tuhan tiba-tiba hadir dan berfirman kepadanya di tempat yang sunyi itu. Loh, Tuhan berfirman loh Bapak Ibu. Tuhan memberikan tangga, ada malaikat turun naik, bahkan Tuhan berbicara.
Di dalam mimpi tadi. Firman-Nya apa Bapak Ibu? Ada 3 yang disampaikan Tuhan melalui firman-Nya itu Bapak Ibu. Di dalam ayat yang ke-13 dan 14 dikatakan kepada Yakub bahwa Tuhan akan memberikan mengenai tanah perjanjian. 1. Ada 3 Bapak Ibu. Tuhan akan memberkati melalui keturunannya. 2. Yang ketiga, ada jaminan mengenai penyertaan, ya. Ya, ayat yang ke-14, keturunanmu akan menjadi seperti debu dan banyaknya, dan engkau akan mengembangkan ke sebelah timur, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. 15 Bapak Ibu, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Janji penyertaan Bapak Ibu. Jadi janji berkat, janji terkait dengan tanah perjanjian, tetapi janji tentang penyertaan Bapak Ibu. Waktu kita merenungkan ayat 13 sampai 15 ini Bapak Ibu, kadang-kadang saya heran Bapak Ibu. Ya, saya heran. Berarti Yakub ini kan dalam situasi dia bersalah besar Bapak Ibu ya. Dia menipu siapa? Menipu kakaknya dan menipu ayahnya. Di ayat yang ke-13 sampai 15, Tuhan itu tidak mempertanyakan kesalahannya Yakub loh. Coba baca sekali lagi. Yakub, mengungkit kesalahannya Yakub gak kira-kira? Ayat 13 dan 15 ini sama sekali tidak menyebut atau menegur, bahkan menegur mengenai masa lalunya Yakub loh. Yakub ini bareng ngelakoni apa? Kira-kira ditegur gak kira-kira? Kira-kira kalau ada orang tua yang punya anak 2, yang satu melanggar, kira-kira diungkit gak masa lalunya? Kesalahannya diungkit gak? Tapi di ayat 13 dan 15 tidak sedikit pun Tuhan menegur Yakub, mengungkit masa lalunya Bapak Ibu. Kalau kita merenungkan, bukankah dia ini penipu Bapak Ibu, penipu ulung Bapak Ibu, ya kan? Dia terkenal loh penipu di Alkitab. Siapa tokoh penipu misalnya gitu? Yakub, anak-anak sekolah minggu. Tapi Tuhan tidak menegur sama sekali. Tuhan tidak juga memberikan perintah kepada Yakub untuk mengubah karakternya. Yakub, kira-kira karaktermu ini jangan begitu loh. Tuhan memberikan perintah untuk mengubah karakternya enggak Bapak Ibu. Atau mentaati segala firman-Nya yang telah dicontohkan oleh kakekmu dulu Abraham itu loh, atau Ishak ayahmu itu loh, kamu mencontoh itu. Kira-kira Tuhan ngomong gitu enggak? Enggak Bapak Ibu. Ini yang menariknya, anugerah Tuhan bekerja tidak mengungkit masa lalu kita, tetapi justru dia memberikan janji penyertaan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yang Tuhan firmankan kepada Yakub adalah, atau nama lainnya Israel. Kalau saudara menyebut Israel ya Yakub ini, nama lainnya Yakub ini adalah kata-kata yang berhubungan dengan janji kepastian, tidak mengungkit masa lalu. Maka peristiwa ini Bapak Ibu mengubah perspektifnya Yakub selamanya. Artinya apa? Waktu Yakub berada dalam keadaan yang tidak memiliki apa-apa, waktu Yakub di dalam keadaan yang galau yang begitu berat Bapak Ibu, ia sedang mengambara tanpa sangu yang banyak kan gitu, tanpa properti, tanpa keluarga di sampingnya, tanpa masa depan justru Bapak Ibu, kan gitu Bapak Ibu. Tetapi justru Tuhan berfirman kepadanya dengan janji. Janji diberikan tanah perjanjian, keturunan yang banyak, serta diberikan kepastian tentang pemeliharaan dan penyertaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang merubah persepsi Yakub terhadap kegalauan di dirinya. Kalau kita menghitung persoalan kita Bapak Ibu, makanya saya melayani 21 tahun ya. 21 tahun tentunya banyak sekali jemaat yang menyampaikan segala macam-macam, tetapi yang menentukan adalah kesimpulan akhirnya. Kenapa Tuhan kok tidak cepat menolong? Kenapa kok Tuhan begini? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, melalui renungan ini Bapak Ibu, mari kita rubah cara pandang.
firman yang kita dengar itu adalah bentuk kehadiran Tuhan di dalam anugerahnya setiap hari Minggu. Siapapun yang bicara di sini itu tentunya berbeda-beda. Kita berdiri di sini itu hanya menjadi juru bicaranya Bapak Ibu. Tetapi firman-Nya itu bentuk kehadiran Tuhan dan bisa mengubah cara pandang kita. Amin Bapak Ibu. Ini yang harus menjadi perenungan bagi kita. Tuhan memberikan kepastian, pemeliharaan dan penyertaan Allah untuk hari depannya Bapak Ibu. Jadi penyertaan Allah di hari depannya Yakub. Kesemuanya itu Bapak Ibu memperlihatkan bahwa ada jaminan, kepastian jaminan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kegalauan hidup Yakub saat itu. Saya memandangnya justru akhir-akhir ini Bapak Ibu dihebohkan di di tetangga Tuban, kira-kira dari Pati itu dekat sekali. Ada seorang tentara yang karena dia bersalah Bapak Ibu, dia bersalah melakukan kesalahan terhadap istrinya, bukan kok minta ampun, malah istrinya dibunuh. Ada nggak cerita ini Bapak Ibu? Seorang tentara, justru istrinya dibunuh, manggil apa? Pembunuh bayaran, betul ya? Waduh, nek iso itu kepalanya ditembak. Kira-kira mendengar ya cerita ini ya Bapak Ibu? Begitu terbuka semua, terungkap semua, pembunuh bayaran ini tertangkap Bapak Ibu, maka terungkap siapa otak di balik ini. Otaknya adalah suaminya sendiri. Betul ya, ini seorang kopda itu Kopral 2, tetapi ada bisnis banyak yang ternyata kalau misalnya dia ketangkep hidup-hidup gitu mungkin terungkap semua dosa-dosanya Bapak Ibu. Tetapi di tengah-tengah kegalauan dia dicari oleh banyak orang, ya mungkin malu, mungkin galau. Saya rasa problemnya ini 11-12 dengan Yakub Bapak Ibu. Mungkin kalau Yakub ini ketangkep bapaknya juga mungkin merasa malu, kira-kira ceritanya begitu Bapak Ibu. Nah ini sama, tetapi justru persepsinya yang berbeda. Dia mengambil jalan pintas. Betul. Itu yang disebut anugerah Bapak Ibu. Makanya di awal menyampaikan firman saya selalu menyampaikan bahwa saudara dan saya adalah orang yang bersyukur di antara sekian banyak orang mendapatkan anugerah Tuhan, dipilih dan dipanggil. Yang itu berbeda, padahal ceritanya sama. Tetapi Yakub mendapatkan anugerah Tuhan. Tuhan hadir melalui mimpi. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu menjadi renungan bagi kita. Situasi seperti apa yang kita hadapi sekarang ini? Tentunya berbeda-beda. Kalau kita kira-kira narik kira-kira 3, 4, 5 bulan yang lalu misalnya saat pandemi Bapak Ibu. Aduh, pandemi bukan hanya ekonomi yang kena hantam tetapi gereja juga begitu Bapak Ibu. Kalau gereja seperti waduh di tempat istilahnya di kota begitu cepat tanggap melalui perangkat digitalnya. Coba kalau di desa Bapak Ibu. Waduh di desa itu pakai HP aja kan jarang begitu Bapak Ibu. Kan jemaatnya pakai itu. Jarang yang pakai HP Android Bapak Ibu. Mau tidak mau ya harus datang satu-satu dengan penuh di puncak-puncaknya itu pandemi itu 2021 itu. Nah, akhirnya mau tidak mau ya gembalanya kena Covid Bapak Ibu. Covid wah terbaring 1 bulan, mau tidak mau resiko itu harus dihadapi. Nah, tapi waduh, saya sampai mengatakan pada istri saya kalau memang Tuhan panggil ya saya siap, kamu tolong atur atur gitu. Tetapi justru istri saya ketawa-ketawa Bapak Ibu. Ini saya ngomong begitu malah istri saya ketawa. Ketawanya tuh nggak tahu ketawa apa. Dalam arti ya saya dikasih air panas, dikasih minyak kayu putih dihirup gini. Ke rumah sakit sama, nggak usah, di rumah aja. Untung saturasi saya masih di atas 90 Bapak Ibu. Jadi napas saya. Kalau saya bawa foto saya waktu kena Covid, aduh, itu mungkin usia saya 20 tahun yang akan datang, kira-kira begitu. Waktu saya kena Covid itu. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, begitu saya selesai kena Covid, dilalah Tuban itu hampir 3-4 pendeta yang kena Covid. Jemaatnya kena semua. Jadi begitu jemaatnya ada yang dipanggil Tuhan, saya memakamkan, Pak Budi minta tolong makamkan. Jadi mungkin 1 minggu itu mungkin 2-3 kali saya memakamkan jemaatnya sampai jam 10 malam. Ya pakai APD begitu Bapak Ibu. Ya istilahnya hikmahnya begitu Bapak Ibu. Nah, situasinya sama. Maka kita hari ini memperingati istilahnya 2 tahun pasca pandemi. Kita tidak menjamin ke depan bukan masuk ini. Apalagi ini perang ini tidak selesai-selesai Bapak Ibu, si Rusia sama Ukraina. Ini yang terancam ini di kampung saya. Kampung saya itu saudara pernah mendengar kampung miliarder enggak? Itu kira-kira 5 kilo dari tempat saya. Kampung miliarder itu
investasi terbesar itu dari Rusia Bapak Ibu, 300 triliun yang bernama Rosneft. Rosneft itu perusahaan Rusia, investasi di kilang itu kerjasama dengan Pertamina 300 triliun Bapak Ibu. Bayangkan kalau perang ini tidak berkesudahan, nggak selesai-selesai, kira-kira ya terancam juga kilang itu. Itu merupakan proyek, termasuk proyek besar juga Bapak Ibu di Tuban. Ya, nanti kira-kira Tuban itu mungkin kalau ini berhasil, kira-kira 40.000 karyawan akan datang ke sana. Ini makanya Presiden juga bingung. Wah, jangan-jangan itu terancam juga. Mungkin kunjungan ke sana itu bukan mendamaikan, mungkin ya kan ngobrol itu ya, mungkin karena jangan sampai batal, no, kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Nah, kita tidak menjamin situasi ke depan seperti apa. Tetapi renungan firman Tuhan pagi hari ini untuk mengubah perspektif dan persepsi kita. Apakah kita seperti marketing yang pertama? Oh bos, di sini banyak yang tidak pakai sepatu, maka nggak usah jual sepatu di sini. Apakah marketing yang kedua? Bos, di sini tidak banyak yang pakai sepatu, justru kesempatan kita buka toko sepatu. Objek yang sama, tapi dua persepsi yang berbeda. Kita seperti marketing pertama atau marketing kedua? Itu Bapak Ibu. Kehadiran Tuhan dalam situasi ini itu mengubah persepsi Yakub. Maka saudara Bapak Ibu, ke depan mungkin saudara akan mengalami kebingungan, akan mengalami kesendirian, akan mengalami kegalauan atau kekhawatiran Bapak Ibu. Jangan pernah takut atau ketidakpastian bahkan Bapak Ibu. Jangan pernah takut, sebab Tuhan akan bertanggung jawab dan akan menyertai. Tangga Tuhan itu selalu akan diulurkan melalui hati saudara, masuk ke dalam hati kita. Melalui apa? Firman setiap minggu, bentuk kehadiran Tuhan yang akan terus menguatkan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini apalagi pemerintah terus gembor-gembor bahwa virus corona itu belum selesai. Ayo pakai masker segala macam. Bahkan ada varian ini Bapak Ibu. Jangan bijaksana kita pakai masker, betul ya. Tetapi karena ya kalau misalnya kita dipanggil Tuhan melalui itu pun tidak masalah. Kita ini kan bukannya kita dijamin hidup kita Bapak Ibu di dalam kekekalan. Jangan pernah menjadikan itu bahwa Tuhan tidak menyelesaikan masalah kita. Masalahnya tidak selesai Bapak Ibu, tetapi Tuhan akan merubah persepsi kita. Mari kita belajar dari imannya Yakub ini Bapak Ibu, bahwa ada kehadiran dan penyertaan Tuhan yang tidak kelihatan namun nyata. Ini kan mimpi, tidak kelihatan namun nyata. Malah lebih daripada itu Bapak Ibu, Tuhan menjamin masa depan ketika kita masih ada di masa kini Bapak Ibu. Nah, itulah yang disebut iman kita, percaya kita. Bagian yang kedua, jadi hanya 2 poin saja Bapak Ibu ya. Nah, kita kembali ke Kejadian 28 Bapak Ibu ya. Yang menarik dalam kisah ini Bapak Ibu Saudara, kalau yang pertama, poin yang pertama bahwa kehadiran Tuhan merubah persepsinya Yakub. Jadi Tuhan yang berinisiatif. Yang kedua ini yang menarik dari kisah ini bahwa Yakub tidak pernah berusaha untuk menemukan Tuhan Bapak Ibu. Ya, tidak pernah Yakub ini berusaha untuk mencari Tuhan. Itu menarik Bapak Ibu. Kenapa? Pada saat itu kan dia sedang tidur terbaring dengan beralaskan batu Bapak Ibu. Pada waktu itu juga tidak dicatat bahwa sedang memohonkan jalan keluar atau kekuatan dari Tuhan, ya tidak sedang berdoa dengan kesusahannya. Demikian pula Tuhan di pasal-pasal sebelumnya Bapak Ibu, ya, tidak pernah berbicara langsung kepada Yakub. Tidak pernah berbicara langsung kepada Yakub, ya. Padahal sudah saya kecil, saya habiskan kok masih bunyi habis saya ini, makanya minta tolong dibawa ke belakang Pak Titi. Iya. Ya, padahal tadi saya sudah makanya saya ini namanya gaptek ya begini Bapak Ibu. Ya, makanya saya tadi tanya ini alat apa? Mas, saya bilang, wah ini suaranya bisa fokus Pak. Wah ini menarik ini. Suaranya bisa fokus katanya. Wah ini menarik. Alatnya sederhana segini Bapak Ibu. Jadi hasil rekamannya bisa fokus gitu Mas Yo ya. Wah menarik ya. Nah ya kembali ke sini Bapak Ibu. Tuhan di pasal-pasal sebelumnya tidak pernah berbicara loh Bapak Ibu. Ya langsung kepada Yakub. Sekalipun kepada kakeknya sudah Abraham.
ya, sekalipun kepada ayahnya juga sudah, ya, Ishak. Tetapi poinnya apa? Sungguh luar biasa kemurahan Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan berinisiatif menjumpai dan menyapa Yakub justru ketika Yakub tidak sedang berusaha menemukan Tuhan dan situasinya sedang mengarah kepada kepahitan dan kegagalan. Artinya apa? Sangat besar anugerah Tuhan yang tidak terkatakan melalui kehadiran dan penyertaan Tuhan, melalui mujizatnya, Bapak Ibu. Mujizatnya yaitu apa? Penampakan Tuhan, ya. Ini kita ini mungkin kebanyakan mungkin sama seperti Yakub, Bapak Ibu. Kira-kira kalau rezeki lancar, ya, kira-kira kalau rezeki lancar, ya tidak ada persoalan, Bapak Ibu. Kira-kira buru-buru ingat Tuhan, betul nggak ya? Kira-kira kalau sukses, rezeki lancar, buru-buru kita ingat Tuhan atau mencari Tuhan pun tidak, Bapak Ibu. Bahkan kalau situasi problem hidup yang pahit, Bapak Ibu, sebagian orang tetap tidak sudi untuk berdoa, Bapak Ibu. Ini banyak sekali yang seperti itu. Ketika sudah terpuruk sampai mentok dalam keadaan kehilangan pekerjaan, Bapak Ibu, anak yang dikasih sakit misalnya, atau kira-kira terkapar di rumah sakit, kena penyakit yang mematikan, atau mungkin kena corona, Bapak Ibu, barulah ada sebagian yang mulai mau berusaha untuk berdoa. Betul ya? Kira-kira kalau sukses ya jarang berdoa. Tapi begitu mentok sampai buntu, kira-kira kita baru berdoa kepada Tuhan. Tapi isi doanya juga lain, Bapak Ibu. Kira-kira doanya mungkin kira-kira ya tolong Tuhan, kira-kira jamah anak saya, ekonomi saya gitu, ekonomi saya pulihkan, kan gitu kira-kira. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, maka peristiwa Kejadian 28 ini adalah peristiwa mujizat, kalau boleh saya katakan. Tapi letak mujizatnya di mana, Bapak Ibu? Letak mujizatnya apakah tangga itu, Bapak Ibu? Apakah tangganya atau Tuhan, ya? Mujizatnya di mana letaknya, Bapak Ibu? Apakah tangganya atau malaikatnya, atau malaikat turun naik, atau bahkan penampakan Tuhan? Tidak. Letak mujizatnya adalah ketika Yakub bisa melihat peristiwa ini. Itu mujizatnya. Ketika Yakub bisa melihat yang tidak nyata, yang tidak nampak itu, Bapak Ibu, tetapi nyata merubah hidupnya, itu mujizatnya, Bapak Ibu. Ini yang disebut anugerah Tuhan menganugerahkan iman kepada Yakub. Ini yang disebut iman, Bapak Ibu. Ya, melihat hal yang tidak nyata, tetapi nyata. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mungkin kalau kita melihat kenyataannya tangga, malaikat dan kehadiran Tuhan mungkin selalu ada dalam hidup kita. Tetapi kadang-kadang orang Kristen tidak mampu melihatnya melalui iman kita, Bapak Ibu. Walaupun kita dapat melihatnya secara mata jasmani, Bapak Ibu, kadang iman kita ini sama seperti Thomas, kalau belum mencucukan kan gitu, Bapak Ibu. Kira-kira seperti itu. Tuhan itu selalu menyertai hidup kita. Apakah kita mengalami mujizat atau tidak, itu bagaimana kita melihat setiap situasi dengan perspektif bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita. Itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selalu ada. Itu adalah hal yang real, Bapak, hal yang terus dilakukan Tuhan. Tetapi begitu kita melihat dan Tuhan menopang kita, selalu menopang kita, itu yang disebut mujizat, Bapak Ibu. Pertanyaannya, ketika Yesus berdoa di Getsemani, kira-kira doanya dijawab enggak? Doanya tidak jawab. Tetapi saya katakan dijawab. Saya katakan justru walaupun Tuhan berdoa, lalu karena cawan ini daripadaku, justru Tuhan semakin tunduk menyerahkan dirinya untuk tunduk kepada kehendak Tuhan. Itu yang disebut mujizat, itu yang disebut jawaban doa, itu yang disebut apa? Mengikuti kehendak Tuhan, Bapak Ibu. Bukan kok masalahnya hilang. Kira-kira Yakub ini masalahnya hilang enggak, Bapak Ibu? Enggak ada. Masalahnya berubah enggak? Tidak berubah. Bahkan banyak gereja yang berdoa kira-kira, wah, dalam nama Tuhan Yesus COVID tidak. Ada yang tidak percaya COVID loh gereja, ada enggak?
gereja yang tidak percaya COVID. Ada loh Bapak Ibu. Sampai sekarang itu bahkan orang GBPS Pak Titi, pendetanya tidak mau ini Bapak Ibu, tidak mau vaksin. Waduh, kita ini sudah, ini saya kalau ngomong dengan ini lebih baik saya tidak mau ngomong dengan pendeta ini. Kita ini sudah divaksin darah Kristus. Ya, aduh, nggak nyambung ini bar ini. Kalau sudah seperti ini saya tidak mau ngomong lagi. Kita ini sudah divaksin. Akhirnya dia celaka sendiri. Ini dia sedang kebingungan. Nanti itu sidang raya segala macam, transportasi ini kan harus vaksin Bapak Ibu. Dia kebingungan. Dia akhirnya ngomong ke saya. Nah itu, coba kamu langsung vaksin pertama. Tapi saya tidak mau vaksin. Tapi saya butuh suratnya. Dalam hati saya, gundulmu. Tidak mau vaksinnya tapi minta surat keterangan vaksin gitu loh. Minta di itu. Waduh, kadang-kadang ya aneh-aneh begitu Bapak. Tidak percaya corona. Tidak pakai masker. Banyak gereja yang seperti ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita kembali ke sini. Mujizat yang dialami Yakub itu bahwa Yakub mampu melihat bahwa Tuhan hadir dan menopang dia. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita mengalami itu Bapak Ibu, firman-Nya selalu menguatkan kita. Bukan meniadakan masalahnya, tetapi firman-Nya, kehadiran Tuhan selalu mengubah hati kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Kalau kita mendengarkan firman hanya yaitu dulu minggu lalu waktu di sini yang lalu itu saya sampaikan, kalau ada orang yang punya punya pinjaman uang itu dulu itu loh, tahun 2002 orang ini pinjam duit sama saya kira-kira 5 juta loh, masih ingat 2002, ini 20 tahun ingat. Tapi coba tanya dia, begitu dia mendengarkan firman keluar dari pintu gerbang itu, firmannya tadi apa, ingat nggak kira-kira begitu. Utang yang 20 tahun mengingat Bapak Ibu. Begitu ditanya firmannya apa, ditanya keluarganya di rumah, ingat nggak kira-kira firmannya. Mari kita sama-sama Bapak Ibu mengubah cara pandang ini, bahwa firman itu adalah bentuk kehadiran Tuhan yang memberikan kita kesadaran akan kehadiran Tuhan. Kalau yang poin pertama itu adalah inisiatif Tuhan, anugerah Tuhan, tetapi dituntut dari diri kita untuk menyadari ya, kesadaran. Itulah yang disebut iman. Kenapa saya bilang kesadaran? Pelajaran yang kita petik dari poin yang kedua ini Bapak Ibu, bahwa peristiwa battle ini, Yakub sebelum battle dan Yakub sesudah battle. Perhatikan peristiwa Yakub sebelum battle itu, dia galau, dia merasa sendiri, dia merasa tidak ada masa depan, betul ya? Tetapi melalui peristiwa itu merupakan titik balik, merubah hidupnya. Jadi peristiwa sesudah battle Bapak Ibu adalah pribadi yang sudah tahu dan jelas bahwa Tuhan menyertai dia. Peristiwa kejadian 28 ini merubah cara pandang Yakub. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita setiap mendengarkan firman, mari itu menjadi titik balik kita untuk merubah kita. Oh, hari ini saya mendengarkan firman, terus menerus Bapak Ibu, sampai kita serupa dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, suasana problem yang sedang dihadapi Yakub ini kira-kira berubah enggak Bapak Ibu? Tidak berubah. Tetapi dia memasuki hari-hari, memasuki hari-hari kira 20 tahun kemudian Bapak Ibu, ia dijalani dengan penuh keyakinan. Yakub sesudah battle. Ya, jadi Yakub sesudah battle ini adalah pribadi yang memiliki perspektif yang mampu melihat segala persoalan Bapak Ibu dan hambatan bukan untuk dihindari. Nah, apalagi melarikan diri Bapak Ibu, apalagi lari dari realitas Bapak Ibu, melainkan untuk dihadapi sebagai sebuah perjalanan hidup dalam kesusahan atau kelancaran. Tapi ngomong-ngomong, mampukah kita melihat dengan mata iman? Ini ketika Yakub bermimpi, tetapi seolah-olah itu adalah real, itu adalah nyata. Mata iman bahwa Tuhan ada di tengah-tengah dan ada di tengah-tengah kita Bapak Ibu. Itu yang disebut iman. Sebenarnya Bapak Ibu, jikalau sampai hari ini kita boleh lancar menjalani kehidupan, ya misalnya,
atau harus tahu hal dan cepat-cepat menyadarinya Bapak Ibu. Itu adalah penyertaan Tuhan yang ajaib melalui karya, melalui mujizatnya, meskipun melalui mata jasmani kita Bapak Ibu. Meskipun melalui mata jasmani kita tidak melihatnya, tetapi dengan iman kita harus percaya bahwa Allah ada di hati kita dan senantiasa Ia merubah. Kesadaran itu yang perlu dipupuk dalam diri kita. Betul, Tuhan itu menganugerahkan kita melalui firman-Nya. Tetapi kesadaran bahwa Tuhan hadir, di mana bisa merubah kita, itu yang harusnya Bapak Ibu menjadi bagian dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita semua belajar tentunya dari peristiwa ini. Yakub sesudah Betel, jangan Yakub yang sebelum Betel. Betel itu adalah ini Bapak Ibu, peristiwa ini. Kita harus belajar Yakub sesudah Betel, yaitu apa? Perjalanan hidup kita tentunya tidak lancar Bapak Ibu, tentunya ada problem. Tetapi terkadang perspektif kita harus semakin dibangun. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apakah tentunya kalau kita ajukan pertanyaan, ada jemaat yang saya layani Bapak Ibu, itu menjadi orang Kristen itu lebih dari usia saya loh Bapak Ibu. Ada, dia sekarang usianya 80 tahun. Loh Pak, jenengan ini Kristen sejak kapan? Kenapa dulu kok Kristen? Saya tanya gitu. Ternyata Kristennya sudah lebih dari 50 tahun Bapak Ibu. Itu yang apa namanya lebih dari 50 tahun. Bukan lama atau sebentar saudara menjadi orang Kristen, tetapi walaupun sebentar, tetapi cara pandang kita, iman kita terhadap kehadiran Tuhan yang selalu merubah kita, itu yang jauh lebih penting Bapak Ibu. Ya. Peristiwa sesudah Betel ini menjadikan apa? Iman kita. Kalau boleh dikatakan setiap yang menyampaikan firman di sini berbeda-beda. Jangan melihat itu Bapak Ibu. Tetapi yang sampai, firman yang sampai ke dalam hati kita, itu yang harus mengubah cara pandang kita. Amin Bapak Ibu. Kiranya peristiwa ini semakin membawa hidup kita memahami bahwa Tuhannya Yakub, Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, dan Tuhan kita di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sama. Tuhan yang senantiasa hadir menghampiri kita melalui firman-Nya. Dan Tuhan ingin memberikan kesadaran bagi kita untuk melihat dengan iman percaya kita, untuk kita selalu berubah. Dan pada ujungnya kita serupa dengan Kristus. Pada ujungnya kita memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Kiranya firman Tuhan ini semakin membawa hidup kita memahami Bapak Ibu. Semakin mengerti ya. Mungkin ini cuma beberapa menit kita mendengar. Tetapi bukan itu. Respon kita apakah kira-kira kalau ditanya seperti marketing pertama atau marketing kedua? Tentunya kita semua seperti marketing yang kedua. Justru hambatan itu menjadi peluang. Justru tantangan itu menjadi peluang kita untuk kita semakin bertumbuh di dalam Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saya serahkan kepada Pak Titi. Shalom, diberkati firman Tuhan. Ya puji Tuhan, kalau saya hari ini bisa melihat bahwa betapa luar biasanya Tuhan itu dalam hidup saya. Berapa hari yang lalu saya kena COVID, berapa hari yang lalu saya sakit ini kena COVID. Cuma semuanya ada maksud Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Saya bisa merasakan kebaikan Tuhan itu nyata benar. Tadi saya baru menyampaikan firman Tuhan di satu tempat daerah Trosobo. Saya nggak tahu Trosobo itu mana. Sopir saya itu, aduh nekat toh ya. Gampang Pak, wah Trosobo dekat kelurahan itu gampang gini. Jalan di situ bingung. Pokok McD katanya. Loh, kamu ngerti enggak? Ini sudah jam 7 kurang 5, ibadah jam 7. Teleponin orangnya Pak. Loh, sampai sudah mau sampai sana teleponin. Ya, tak telepon. Pendetanya enggak diangkat, sudah ibadah. Saya terus tiba-tiba teringat 15 tahun yang lalu saya pernah ke daerah sana
Waktu itu saya beli tanaman import ya, orang di daerah sekitar. Terus dia pernah ngomong sama saya bahwa di belakang itu ada gereja GPPS. Saya bayangkan, oh jangan-jangan ini, gitu loh. Masuk gang kecil, sebelahnya kelurahan gitu, masuk. Wes masuk bener rasanya. Betul. Dan luar biasa lah tadi di sana, jemaatnya cukup banyak, tapi GPPS bener. Jadi GPPS bener apa? Gereja perempuan-perempuan saja. Jemaatnya ada mungkin hampir 150, lakinya paling cuma 10. Perempuan semua. Waduh, luar biasa. Dan tadi Tuhan begitu luar biasa memberi saya hikmat sehingga saya bisa mengena kepada mereka. Mereka senang sekali. Suara saya sampai cukup habis. Saya khotbah 1 jam lebih 15 menit. Mau saya berhentikan, tapi memang masih jalan. Mereka terus pak, tidak apa-apa. 1,5 jam saya berhenti. Apa yang tadi kita dengarkan di Kejadian 28 sampai 15 tentang peristiwa Betel ini, saya ingin menambahkan sedikit supaya lebih lengkap, ya, lebih mantap. Peristiwa Betel di mana di dalam mimpi Yakub bisa melihat segala kemuliaan Allah hadir dalam hidupnya. Intinya di sana, sehingga dia bisa melihat bahwa anugerah Allah itu luar biasa terjadi dalam hidupnya. Kenapa bisa seperti itu? Padahal tadi dikasih tahu ada sebuah peristiwa di mana Yakub ini penipu Esau, nipu bapaknya. Tuhan kok oke saja sama Yakub. Bahkan peristiwa di Betel itu menunjukkan bahwa sebetulnya itu peristiwa itu menunjukkan bahwa Allah itu menyertai dia terus. Allah itu hadir dalam hidupnya. Bahkan sebelum dia hadir dalam dunia sudah dikasih tahu bahwa Esau ditolak, Yakub dipilih. Itu sebuah peristiwa di mana anugerah Allah itu kepada setiap kita, kalau kita melihat predestinasi, ya, setiap orang dipilih itu sebelum dia melakukan segala sesuatu. Ya, itu nanti aja kalau mau dikhotbah tentang predestinasi. Tapi ini sebuah peristiwa di mana ada satu hal yang sangat dahsyat. Kita seringkali salah cara memandangnya bahwa Yakub ini mendapat hak kesulungan itu apa sih? Nah, ini sebuah peristiwa. Hak kesulungan itu jangan kita bayangkan bahwa itu adalah prioritas tentang harta. Bahwa nanti apa yang menjadi miliknya bapaknya akan diberikan kepada yang diberkati. No. Bukan seperti itu. Kalau yang seperti itu Yakub mengejar, Yakub berusaha untuk mendapatkan itu, Yakub benar-benar penipu, Yakub benar-benar curang, Yakub benar-benar jahat. Tetapi hak kesulungan itu jelas sekali itu adalah berkat Allah yang dicurahkan. Di mana dia dikasih tahu sama ibunya bahwa bapakmu akan memberkati kakakmu yang sulung. Berkat Tuhan akan dicurahkan, berkat Tuhan akan dicurahkan. Perbedaan antara Yakub dengan Esau di sana. Yakub tahu bahwa ini adalah berkat Tuhan yang akan dicurahkan. Anugerah Tuhan akan diberikan jika bapaknya melakukan satu pemberkatan. Yakub benar-benar berusaha untuk mendapatkan itu. Sedangkan Esau tahu bahwa itu adalah hak yang harusnya dia terima berkat daripada Tuhan, dia meremehkan. Dia tidak menganggap berkat Tuhan itu sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya. Dia tidak menganggap bahwa berkat Tuhan itu segitu pentingnya dalam hidupnya, sehingga dia menjual hak kesulungannya itu dengan kacang rebus, kacang koa ya. Ya, dia berikan itu, dia anggap itu tidak ada artinya. Lain dengan Yakub. Yakub berusaha mendapatkan hal itu semuanya. Dan setelah dia mendapatkan hal itu di dalam kehidupannya, seperti kita juga, ya, perlu sebuah pengertian, perlu sebuah hikmat daripada Allah, sehingga penyertaan Tuhan itu yang sudah dicurahkan dalam kehidupan kita, karena kita dosa tadi ya, karena kita lakukan hal yang tidak benar. Kita manusia yang telah menerima anugerah itu kita sering jatuh dalam dosa. Kita yang telah menerima anugerah dari Tuhan itu, ya, bahwa kita anugerah Tuhan yang terbesar apa? Hubungan kita dipulihkan kepada Allah Bapa, kepada Allah. Kita bisa berhubungan, kita bisa berbicara dengan Dia.
kita bisa melakukan satu interaksi dengan dia sedemikian rupa, itu adalah satu hal yang sangat mahal, satu hal yang sangat luar biasa. Semua orang nggak bisa. Hanya orang pilihan Allah yang mampu diberikan hal yang seperti itu. Dosa kita diselesaikan oleh Kristus sehingga kita mampu bercakap-cakap dengan dia. Tapi karena dosa yang sering kita lakukan, akhirnya ada sesuatu gap yang membuat kita menjadi rusak di dalam hubungan kita dengan dia, membuat kita menjadi gelisah lagi. Nah, Tuhan mengingatkan peristiwa di Betel itu, bahwa Tuhan itu menyertai orang yang sudah dikasihinya selalu. Yakub boleh goyang, Yakub boleh gelisah, Yakub boleh merasakan bahwa dia ditinggalkan, dia sendirian, tetapi Allah menunjukkan bahwa aku tetap menyertai engkau selalu. Itu Allah kita, amin. Itu Allah kita yang selalu mengasihi kita. Hal ini sebetulnya luar biasa sekali, apalagi kalau kita baca ini satu dalam bahasa Surabaya ini embo ya. Emboi. 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Tetapi ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Apa itu? Apa itu? Banyak orang yang salah, itu dianggap bahwa kita tidak mikirkan dapat mobil, Tuhan kasih. Kita tidak mikirkan dapat sesuatu yang tidak terpikirkan oleh kita, Tuhan kasih. Kalau cuma sekedar anugerah umum yang seperti itu, saya ngomong anugerah umum, itu kecil nilainya. Tapi arti daripada ayat 1 Korintus pasal 2 itu, ya, kalau kita mau lihat dari atasnya, itu luar biasa sekali. Karya Roh Kudus disertakan bagi setiap orang percaya. Tanpa karya Roh Kudus hadir dalam hidup kita, gak ngerti siapa itu Tuhan, gak ngerti siapa itu Yesus, gak ngerti firman Tuhan itu benar gak kan kita bisa menerima. Gak terpikirkan. Siapa yang terpikirkan mulai dari bayi bahwa aku mau percaya Yesus Tuhan? Gak bisa. Tidak terpikirkan bahwa aku akan menjadi gembala di gereja ini. Tidak terpikirkan bahwa kamu akan menjadi jemaat di Efrata yang setia. Tidak terpikirkan kamu akan setia kepada Tuhan. Kenapa kamu bisa tetap setia? Kenapa kamu bisa tetap seperti itu semua? Karena disingkapkan melalui firman Tuhan. Siapa yang menyingkapkan? Pimpinan Roh Kudus memampukan kita bisa mengerti. Tanpa pimpinan Roh Kudus, gak mungkin otak kita ini bisa mengerti firman Tuhan. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun bisa sampai kepada Bapa kalau gak melalui aku. Opo kamu itu jalan, opo ikon jombatan ta? Kamu itu apa ta yang bisa membawa aku datang kepada Allah? Tidak terpikirkan dalam pikiran kita. Tetapi karena pimpinan Roh Kudus, firman Tuhan memberikan kita gambaran, hanya melalui Dia kita bisa sampai kepada Bapa. Caranya bagaimana? Percaya sama Dia. Kenapa kau harus percaya? Karena Dia satu-satunya jalan. Kenapa Dia satu-satunya jalan? Karena Dia telah berkorban bagi aku. Kenapa Dia harus berkorban bagi aku? Tanpa pengorbanannya aku tidak mungkin bisa selamat. Kenapa tanpa pengorbanannya aku tidak mungkin bisa selamat? Karena Dia adalah Allah yang datang di dunia sebagai manusia, yang telah memberikan hidup bagi kita. Kenapa Allah harus jadi manusia? Karena manusia berdosa. Allah adil, yang dihukum harus manusia. Itu mengalir terus. Kok bisa ngerti seperti itu? Loh Pak Titi kok bisa tahu? Pimpinan Roh Kudus, Dia memberikan aku pengertian hikmat sehingga aku mampu. Karena kalau cuma aku pinter, gak bisa aku bisa ngerti itu. Karena banyak orang pinter, banyak orang pandai, belum tentu bisa percaya tanpa anugerah. Ini komplit. Yakub bisa mau melakukan itu semua. Yakub bisa menerima anugerah itu semua karena Yakub menghargai anugerah itu secara luar biasa. Dia tahu hal ini penting, dia tahu hal ini, dia berjuang. Tetapi bukan karena perjuangannya Yakub yang membuat dia menerima anugerah. Jelas sekali, sebelum Yakub lahir pun Tuhan sudah memberikan anugerah kepadanya. Ini komplit, komprehensif. Dibuktikan dengan apa? Kalau orang yang sudah ditentukan menerima anugerah, jelas di dalam hidupnya dia menghargai anugerah itu seperti Yakub. Nah, kita menghargai anugerah itu apa enggak? Nah, kalau kita menghargai anugerah itu, jangan gelisah. Jangan sampai kita seperti menunggu Yakub gelisah di Betel. Ya, jangan sampai kita galau. Karena hari ini melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Budi, jelas sekali kita adalah orang-orang yang telah menerima anugerah itu.
Saya bukan ngomong amin firman Tuhan karena sudah diamini. Ya, puji Tuhan. Besok minggu depan saya yang menyampaikan firman Tuhan di tempat ini, dan minggu depannya lagi saya harus menyampaikan di tempatnya Pak Hadi di mana? Rungkut. Tidak apa-apa ya. Jadi jemaat di sini harus tetap setia ya, karena Tuhan izinkan saya kali ini harus keluar. Banyak sekali karena gereja-gereja tadi setelah saya khotbah di tempatnya Pak Daud ya, dia ngomong, Pak saya minta dijadwal Pak 1 bulan sekali. Saya ngomong jangan, karena bulan depan saya sudah ada berapa kali, nanti aja Pak, kita perlu Pak diajar. Saya memang terbeban sekali ya, banyak sekali gereja pada waktu saya lemparkan, iman itu apa? Mereka bingung. Kasih karunia itu apa? Anugerah keselamatan itu bagaimana? Kenapa kamu harus percaya Yesus? Mereka bingung semuanya. Saya terbeban sekali dalam hal ini ya. Dan saya minta semua jemaat berdoa ya. Ada maksud Tuhan dalam segala hal. Saya tahu dan saya percaya gereja Efrata adalah gereja sesuai dengan pertama kali gereja ini dibangun ya. Gereja yang nanti akan mengeluarkan pembicara-pembicara yang baik di tempat ini sebagai berkat di tempat-tempat lain. Ini yang menjadi satu kerinduan saya, supaya gereja ini boleh menjadi berkat. Nanti kalau saya terlalu banyak, yang ngundang saya nanti pasti yoyo. Saya suruh saya undang ke depan untuk keluar. Ya mungkin nanti yang lebih bisa lagi, mungkin Ratna, Kiandai, siapa harus bisa ganti di tempat ini ya. Jemaat-jemaat yang sudah lama harus bisa menyampaikan firman Tuhan supaya bisa menjadi berkat di tempat lain ya. Dan saya berterima kasih dengan Pak Budi yang sudah memberikan kesempatan menyempatkan dirinya ya. Kalau saya keluar dibantu ya di tempat ini, dan kita memberikan persembahan ya. Ayo kita tundukkan kepala. Tuhan, Engkau luar biasa.